Halo guys, saat ini satelit Parabola Depok sudah ada di kantornya Ninmedia guys. Ini bisa lihat ya. Jadi apa tujuan satelit Parabola Depok kesini? Tujuan saya adalah untuk menjelaskan dan mematahkan bahwa isu-isu Ninmedia dari ilegal. Tapi ini kantornya guys, jadi semua isunya terpatahkan ya guys. Ninmedia resmi ada kantornya dan ada PT-nya. Dan ini untuk PT atas nama Nadira. Oke? Guys, jadi untuk yang datang ke sini itu tidak sembarang teknisi ya guys. Harus ada izin-izin tertentu atau izin khususnya guys. Jadi tidak bisa sembarang teknisi datang gitu bertanya atau komplain, itu nggak bisa sembarang. Jadi di sini teknisi Parabola Depok termasuk beruntung karena telah diundang langsung oleh Ninmedia-nya dan dihubungi melalui email dan telepon guys. Jadi yang mau ke sini itu tidak bisa sembarangan ya. Ayo kita masuk. Oke, ini suasana di dalam guys. Sekarang saya sudah bertemu dengan Bapak Rifki. Bapak Rifki apa kabar? Baik. Jadi di sini nanti saya akan bertanya tentang segala hal, segala macam pertanyaan-pertanyaan kalian akan saya tanyakan ke Bapak Rifki. Nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Mohon maaf jika percakapannya tidak bisa direkam karena ada privasi dan harus ada izin-izin lebih lanjut di sininya. Oke, pokoknya jangan lupa nonton sampai habis ya. Semua harus didengarkan, jangan sampai ada yang terlewat. Nggak boleh skip-skip, nanti ditanyain lagi di bawah komentar. Pokoknya kalau kalian masih punya pertanyaan yang belum terjawab, nanti ditulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe, perjuangan di sini udah jauh loh guys. Kita dari luar kota ini. Bang. Oke, terima kasih. 2 hours later. Oke guys, tadi kurang lebih sekitar 2 jam saya ngobrol dengan Bapak Rifki di dalam kantornya. Mohon maaf untuk rekamannya tidak bisa saya rekam, namun saya catat di handphone saya guys. Jadi nanti akan saya terangkan atau saya jelaskan semua apa yang kami bicarakan tadi di dalam. Jadi gini guys, yang paling utama adalah masih banyaknya pengguna Ninmedia yang belum mengenal. Padahal mereka sudah nonton Ninmedia cukup lama mungkin ya guys. Tapi mereka sendiri belum tahu apa yang mereka tonton itu adalah provider Ninmedia guys. Mungkin sebelumnya saat teknisi instalasi lupa menjelaskan tentang apa itu Ninmedia guys. Kemudian saya akan lanjut dengan sejarah Ninmedia. Ini penting guys, jadi kita harus tahu dulu. Khususnya bagi teknisi karena produk yang kita jual kita harus tahu dulu seperti apa kualitasnya, kedepannya akan bagaimana. Karena kita tidak bisa menjual sembarang produk asal laku saja guys. Kita butuh kepercayaan juga dari konsumen kita. Oke, pertama kita mengulas dulu sejarah Ninmedia secara singkat ya guys. Ninmedia ini didirikan di tahun 2013 guys. Terus selama 2 tahun pendiriannya ini mereka mempersiapkan dari teknologinya, dari hardware, dari software segala macamnya guys. Sampai akhirnya tahun 2015 mereka akan launching di Asiasat. Pada awalnya mereka akan sewa transponder di Asiasat guys. Namun menjelang launchingnya kurang lebih sekitar 2 minggu atau 2 bulan waktu itu saya lupa. Ternyata Asiasat belum mempunyai surat-surat izin penyiaran lengkap di Indonesia guys. Akhirnya, dalam waktu yang singkat tersebut, itu sangat mepet sekali ya guys. Ninmedia akhirnya memutuskan untuk sewa di satelit Cinasat 11 yang sampai saat ini masih bersiaran di sana. Dan akhirnya perdana launching Ninmedia adalah di tahun 2015 ya guys. Terus kedua, saya ingin meluruskan bahwa sampai saat ini masih banyak yang salah paham ya guys tentang Ninmedia atau kepemilikan Ninmedia. Termasuk saya pribadi pun kemarin sempat salah paham. Sedikit cerita. Jadi waktu saya menuju ke kantor Ninmedia, itu kan saya juga bertanya-tanya dengan orang di jalan ya guys. Terus saya melihat ada Wisma Bakri. Saya pikir tanya di situ. Saya pastikan tanya security di gedung sebelahnya guys. Saya tanya, "Pak, saya ingin ke kantor Ninmedia nih Pak." "Oh itu naik aja Mas, itu di Wisma Bakri," katanya. Akhirnya saya parkirlah di Wisma Bakri. Terus di parkiran tersebut saya tanya sama petugas yang ada di tempat parkirnya, "Pak, saya mau ke gedung Ninmedia nih Pak, lantai berapa ya?" Di situ saya kaget guys.
ternyata dia bilang, tukang parkirnya, dulu memang di sini mas, tapi sekarang bukan di Wisma Bakri lagi, tapi di gedung setelah gedung Kedutaan Arab katanya, masih kesana lagi dikit. Oke, akhirnya saya nggak jadi parkir guys, terus naik motor lagi, kemudian cus ke Wisma Kodel, yaitu kantornya Nin Media. Jadi bagi kalian yang belum tahu ya guys, kalau Nin Media ini bukanlah kepemilikan dari Bakri guys. Jadi bukan. Memang dulu mereka kantornya ada di Wisma Bakri, tapi bukan milik Bakri ya guys. Tapi atas kepemilikan PT Nadira ya guys, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pihak Bakrinya. Oke, sekarang sudah paham ya guys? Oh ya guys, kemudian saya akan membahas tentang ekosistem Nin Media. Oh ya guys, pada awalnya Nin Media itu mendapat izin penyiaran dari Lembaga Penyiaran Indonesia itu sebagai Pay TV guys, atau TV berbayar. Namun, dalam perjalanan 2 tahun tersebut, mereka mengkaji guys, sistem penyiaran di Indonesia itu seperti apa, dan sistem yang TV berbayar seperti apa. Kemudian setelah mengkaji panjang hal tersebut, Nin Media menemukan bahwa ternyata sampai saat ini guys, masih banyak sekali penduduk-penduduk di daerah di pelosok-pelosok tentunya yang jauh dari jangkauan UHF itu masih belum bisa menikmati TV dengan kualitas yang sangat bagus guys. Akhirnya Nin Media merubah misinya menjadi bagaimana kita bisa memberikan siaran kepada seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok agar bisa menikmati tayangan secara gratis namun berkualitas TV satelit guys, jadi jernih tanpa bayang. Jadi guys, yang awalnya mempunyai lisensi berbayar namun merubah misinya menjadi TV untuk rakyat guys. Terus bagaimana cara Nin Media membiayai ekosistemnya tersebut, yaitu dengan menarik channel-channel lokal, channel-channel daerah atau channel religi agar mereka mensupport atau saling bekerja sama dengan Nin Media agar konten-konten mereka juga bisa dinikmati di seluruh Indonesia guys. Sehingga di sini terjadi sebuah bisnis yang biasa kita sebut adalah simbiosis mutualisme. Teknisi bisa mendapatkan keuntungan dari jasa instalasinya, provider channel juga bisa mendapatkan keuntungan dari siaran mereka yang disiarkan seluruh Indonesia tanpa harus menyiapkan peralatan-peralatan khusus lagi untuk bersiaran di satelit guys, karena di Nin Media semua sudah disiapkan. Mereka hanya perlu memberikan kontennya saja untuk disiarkan. Namun tetap gratis ya guys, tidak ada biaya berlangganan, hanya cukup beli perangkatnya saja, kalian sudah bisa menikmati secara gratis. Di sini guys, Nin Media juga tidak menutup untuk kerjasama dengan TV berbayar. Misalkan ada TV berbayar ABC. ABC ini ingin sewa transponder di Nin Media sebagai TV berbayar. Itu silahkan guys. Jadi mereka bisa tetap masuk ke Nin Media. Nanti akan dipisah, ini transponder yang gratis dan ini transponder untuk TV berbayar. Sekarang sudah paham ya guys? Kita lanjut lagi. A few moments later. Jadi kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup nih guys sekarang. Di sini saya mengumpulkan 10 pertanyaan ya guys. Coba saya baca satu persatu. Yang pertama itu banyak yang menanyakan, kok paketnya hilang gitu. Jadi sekarang cuma ada 3 ya guys di Kugo aplikasi. Itu karena apa? Nin Media ingin memudahkan supaya nggak sampai klik-klik 6 kali atau 5 kali paket. Ini dibikin simple guys, hanya cuma 3 pilihan paket saja guys. Namun dengan 3 pilihan paket tersebut, setelah diaktifkan seluruh channelnya akan terbuka. Bagi kalian yang bilang kok paket channel Z hilang, itu sebenarnya ada. Kalian saat klik paket itu akan muncul tulisan paket apa saja yang akan aktif di dalamnya. Jadi jangan ditanya lagi ya guys, kok paketnya hilang. Lanjut pertanyaan nomor 2. Sampai saat ini guys, masih banyak yang minta channel atau request channel di Nin Media. Jadi sebenarnya bisa apa enggak sih? Jawabannya seperti itu kan ya guys. Jadi di sini guys, saya terangkan bahwa Nin Media adalah hosting guys. Ini sudah berkali-kali disebutkan. Hosting itu apa sih? Channel yang masuk ke Nin Media itu karena mereka membayar sewa ke Nin Media sebesar 150 juta per bulan. Itu untuk disiarkan ke seluruh Indonesia guys. Kalau channelnya nggak bayar, itu tidak akan ada di Nin Media guys. Kecuali Nin Media mempunyai suatu proyek khusus. Nanti akan saya sebutkan di video bagian akhir ya guys. Sekarang kita fokus ke pertanyaan nomor 3. Masih ada aja loh guys yang nanya channel Diamond Group, channel Diamond World. Nggak cuma di grup guys, teknisi juga ada yang nanya ke saya, dan ada pelanggan juga yang langsung nanya ke saya. Jadi di sini saya jelaskan semuanya ya, bahwa channel Diamond Group ini sudah pindah ke Matrix di Measa 3. Kalian pasti tahu namanya adalah Gar Media. Kenapa sih pindah ke Gar Media? Yang pertama guys,
Untuk siaran dari Diamond World ini, menurut Ninmedia belum memenuhi standar guys. Kalian bisa lihat kan, kemarin kualitasnya seperti apa. Bahkan kalau saya pribadi kadang melihatnya seperti 3GP ya guys. Dan ada hal-hal lain yang tidak memenuhi standar Ninmedia, dan akhirnya mereka diambil alih menjadi paket di TV berbayar Matrix guys. Namun kan gak usah khawatir guys, sekarang sudah ada Zing paket Galaxy dan Galaxy Premium guys. Ini kualitasnya HD, jauh lebih bagus daripada sebelumnya ya guys. Lanjut pertanyaan nomor 4. Pertanyaan ini selalu muncul seminggu bisa beberapa kali guys, bahkan satu hari saja itu bisa ditanyakan oleh banyak akun Facebook. Apa sih pertanyaannya? Kenapa Ninmedia saat hujan hilang sinyal? Bagi kalian para teknisi pastinya sudah tahu ya guys, kalau di parabola ini ada yang namanya C-band, Q-band, dan S-band. Jadi dari jenis satelitnya ini yang membedakan kualitas siaran untuk ketahanan cuacanya guys. Yang tahan cuaca adalah C-band. C-band ini adalah parabola jaring guys. Jadi jenis satelitnya juga sudah beda. Mereka satelit jenis C-band. Hanya bisa didapatkan dengan menggunakan parabola jaring yang besar, dimana ini tidak semua rumah, khususnya di Jakarta guys, yang lokasinya sangat terbatas, itu sangat tidak support untuk parabola jaring. Kemudian untuk S-band, S-band ini adalah jenis yang berlangganan ya guys. Kalian tahu pasti kalau S-band ini adalah milik si MN guys, MN Vision. Terus kalau Ninmedia ini menggunakan satelit jenis Q-band. Jadi saat mendung tebal, hujan deras, otomatis sinyalnya hilang. Hilangnya tidak hanya di TV kalian saja guys, tapi di seluruh TV se-Indonesia. Apalagi kalau di sumber uplink-nya Ninmedia, parabola yang besarnya guys, sumber utamanya yang mengupload semua data-data ke Ninmedia itu, di sana hujan, itu sama aja guys. Walaupun tempat kita cerah, misal di Depok cerah, tiba-tiba hilang sinyal, itu bisa saja di parabola utama Ninmedia yang kondisinya hujan deras, mendung, gelap. Terus untuk satelit jenis Q-band ini banyak guys, jadi termasuk Transvision, Big TV, K-Vision, Garmedia, itu mereka menggunakan satelit jenis Q-band. Karena keuntungan Q-band adalah mereka bisa ditangkap dengan parabola yang sangat mini guys. Bahkan saya pribadi dari satelit parabola Depok sudah mencoba dengan diameter 35 cm, itu bisa mendapatkan sinyal hingga 77% di receiver rekomendasi. Ada juga yang bisa sampai 80%, ini tergantung kualitas LNB-nya juga ya guys. Oke, sekarang sudah paham kan guys kenapa kalau hujan hilang sinyal? Kita lanjut pertanyaan nomor 5.